kita turunkan sampai nanti sampai nanti ini selesai. Begitu Bapak. Oke, baik. Ini ternyata hal itu juga bisa dipelajari dalam ilmu matematika. Belajarnya gimana gitu. Oke. Misalnya ini. Kita harus memahami soalnya dengan baik ya. Tren penjualan motif A membentuk fungsi kuadrat. Pabrik pada bulan Februari itu baru melakukan persiapan tanpa melakukan produksi. Jadi Februari itu baru persiapan tanpa produksi. Pada bulan Maret motif mulai diproduksi dan terjual ini. Lalu pada bulan April terjual ini. Cocokkan pernyataan berikut dengan jawaban. Bentar. Ya, seperti ini Bapak. Februari tadi kan masih 0 ya. Maret produksi sekian, April produksi sekian, Mei kemudian puncaknya kapan, turunnya kapan. Ini bisa kita prediksi. Ya, tadi di awal sudah ada keterangan, kemudian di soal ini tren penjualan motif A membentuk fungsi kuadrat. Ya, di sini itu nggak ada fungsinya Bapak Ibu. Kita lihat, berarti di sini F0 ya. F0 itu kan 0. Kemudian ini F1, ini F2. Nah, ini anak-anak harus memahami dengan baik. Prediksikan jumlah permintaan pakaian pada bulan Juni. Ini kan Maret, April, Mei, Juni. Prediksikan jumlah permintaan maksimum dari model. Berarti di titik puncak. Prediksikan permintaan pada bulan terakhir sebelum produksi model pakaian tersebut dihentikan di sini. Kapan? Sebelum dihentikan berarti di sini ya. Kemudian prediksikan jumlah permintaan pada 3 bulan pertama, berarti Maret, April, Mei. Nah ini nggak ada fungsi kuadratnya nggak ada, jadi harus dengan permodelan. Nah ini pilihan jawabannya Bapak Ibu. Ya, jadi nanti anak-anak bisa milih. Nah, cuma ini ada 4, di sini ada 5. Ya, baru kita bahas satu-satu. Kita lihat angka penjualan motif A pertama kali, yaitu di bulan Maret itu 165 kodi. Kemudian bulan April 200 kodi. Nah, pertanyaannya itu ini. Lalu kita bahas satu-satu. Misalkan fungsi kuadrat penjualan produk A dimisalkan adalah fx itu sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Kemudian pandang bahwa pada bulan Maret X itu sama dengan 1 bulan pertama ya. Nah ini. Kemudian pada bulan Februari tadi kan produksinya masih 0. Berarti X sama dengan 0. Maka F0 sama dengan ini. Oh, C-nya berarti sama dengan 0. Kenapa? Belum produksi. Kemudian X sama dengan 1 di bulan Maret ya. Berarti F1 berarti A kali 1 kuadrat plus B kali 1 kan BX ya. X-nya 1 plus C. Maka kita dapat 1 kuadrat itu 1 kali A, B kali 1 B. Berarti A ditambah B sama dengan 165. Kenapa? C-nya ini adalah 0. Tadi kan C-nya ini 0. C-nya 0. F1 pada bulan Maret tadi produksinya adalah 165. Berikutnya F2. F2 berarti A kali 2 kuadrat, X-nya kita ganti 2 kuadrat, plus B kali 2 plus C. A 2 kuadrat itu 4 kali A 4A, 2 kali B 2B. Kemudian pada bulan kedua tadi adalah 200 kodi. Karena C-nya 0, nah ini C-nya 0 ini, maka tidak ada di sini ya. Oke. Sekarang kita substitusi atau eliminasi. Pertama adalah 4A ditambah 2B sama dengan 200. A ditambah B sama dengan 105. Kita bisa eliminasi A-nya, boleh B-nya. Ini saya eliminasi B-nya. Kali 1, terus yang bawah kalikan 2. Berarti A kali 2, 2A. A kali B, 2B. 105 kali 2. Nah, oke, berarti 4A dikurangi 2A, 2A. 210 dikurangi, ini berarti berapa min? A-nya berapa? Oh, ternyata min 5. Terus, A ditambah B tadi kan ketemu ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, tinggal diuraikan. A-nya tadi min 5 ditambah B sama dengan 105. Berarti B-nya 110. Maka diperoleh
Fx sama dengan A-nya tadi adalah min 5, B-nya adalah 110, padahal fungsinya tadi Fx sama dengan AX kuadrat ditambah Bx ditambah C. Berarti A-nya kita ganti min 5 menjadi min 5x kuadrat, B-nya 110, X, C-nya 0. Nah, setelah ini kita tinjau pernyataan itu satu persatu. Oke. Untuk X sama dengan 4 karena pada bulan Juni. Jadi tadi kan Maret, April, Mei, Juni. Produksi pertama Maret, kedua itu April, ketiga berarti Mei, keempatnya pada bulan Juni. Berarti tinggal kita substitusi aja. Fx tadi adalah min 5x kuadrat ditambah 110x. Berarti F4 sama dengan min 5 kali 4 kuadrat ditambah 110 kali 4. 4 kuadrat 16 kali min 5 ditambah 110 kali 4. Ketemu berapa? 360. Jadi prediksi jumlah permintaan pakaian pada bulan Juni adalah 360 kodi. Kedua, prediksi maksimum itu dicapai saat X sama dengan min B per 2A. Sumbu simetri ya. Kita sudah punya B-nya adalah 110, A-nya tadi adalah min 5. Berarti min 110 dibagi min 10 ketemu 11. Oh, berarti pada bulan 11. Berarti F X sama dengan ini tadi, diganti X-nya dengan 11. F11 berarti min 5 kali 11 kuadrat ditambah 110 kali 11. Ini ketemu 605. Berarti produksi maksimum nanti adalah 605 kodi. Kemudian berikutnya, produksi dihentikan sebelum Fx sama dengan 0. Artinya sama dengan produksi bulan pertama. Kan produksi dihentikan sebelum Fx sama dengan 0. Artinya apa? Sama dengan produksi pada bulan pertama. Nah, ini tanpa menghitung harusnya tahu. Nah, gini. Jadi tidak, nanti produksinya itu berhenti pada bulan berapa ya, baru nyari dulu, tidak perlu. Kemudian prediksi jumlah permintaan pada 3 bulan pertama. Untuk Fx3 kita cari dulu ya, karena belum ada. Fx sama dengan min 5x kuadrat ditambah 110x. F3 itu sama dengan min 5 kali 3 kuadrat ditambah 110 kali 3. Ketemu 285. Kemudian kita cari F2, tadi kan sudah ketemu 200. Kemudian jadi produksi pertama, produksi 3 bulan pertama adalah 165, bulan kedua 200, bulan ketiga 285. Ketemu ini. Nah, begini Bapak Ibu. Oke, jadi nanti cara kunci jawabannya seperti ini. Baik, berikutnya Bapak Ibu. Masih dalam tren model batik. Jadi ini satu soal Bapak Ibu. Luar biasa. Kita kembangkan ke banyak sekali soal. Yang pertama adalah tren penjualan batik ini, produk A dan produk B itu membentuk fungsi kuadrat. Motif A itu diluncurkan 2 bulan lebih awal dari produk B dan memperoleh angka penjualan tertinggi yang sama. Pilih pernyataan. Jadi kita harus memahami soal ini dengan baik ya, karena ini tidak ada angkanya Bapak Ibu. Tren penjualan produk A dan B membentuk fungsi kuadrat. Motif A itu diluncurkan 2 bulan lebih awal dari produk B, tapi memperoleh angka penjualan tertinggi yang sama. Pilih pernyataan berikut, misalnya. Jika penjualan tertinggi produk A terjadi 2 bulan lebih awal dari B, maka produk A dan B bertahan di pasaran dalam waktu yang sama. Benar atau salah? Jika penjualan tertinggi produk A dan B terjadi pada waktu yang sama, maka produk A bertahan 4 bulan lebih lama dari produk B. Betul atau salah? Jika produk B ternyata bertahan lebih lama di pasaran dibanding produk A, berarti selisih waktu produk A dan B saat mencapai angka penjualan tertinggi lebih dari 2 bulan. Nah, kita juga bisa create ini. Tanpa bahasa Jawanya ya, tanpa coret-coretan, anak bisa mengerjakan soal ini. Tapi ini harus kita gunakan dengan logika bernalar dengan baik. Kenapa? Karena ketika mendapatkan soal ini bisa jadi anak itu tidak punya bayangan. Ini maksud soalnya kayak apa sih gitu. Jadi anak-anak nggak punya bayangan itu. Nah, maka bagaimana memvisualkan soal ini dengan baik, kemudian menggunakan logika berpikir sederhana tanpa mengorek-ngorek rumus-rumus, tapi bisa menjawab soalnya. Nah, gimana caranya gitu? Misalnya, tadi ini diketahui, kemudian ini ditanya ya. Oke. Apabila
penjualan tertinggi produk A terjadi 2 bulan lebih awal dari B, maka produk A dan B bertahan di pasaran dalam waktu yang sama. Ilustrasinya itu kayak apa? Nah, ini. Tadi, ini produk A, ini produk B. Tadi kan produk A itu 2 bulan lebih awal. Ini ke sini jaraknya 2 bulan. Padahal tingginya tadi mencapai titik puncaknya kan sama ya, tertingginya sama. Nah, gini. Nah, lihat, apabila penjualan tertinggi produk A dan produk B itu sama, ini tadi 2 lebih awal, tertingginya sama, berarti selisihnya juga sama 2 bulan, maka produk A dan B akan bertahan di pasaran dalam waktu yang sama. Ini ke sini, ini kan berarti selisihnya juga 2. Nah, berarti benar atau enggak? Nah, berarti ini benar gitu ya. Oke. Berikutnya, apabila penjualan tertinggi produk A dan B terjadi pada waktu yang sama, maka produk A bertahan lebih lama dibanding B. Nah, benar enggak? Nah, gini. Ini tadi A ke B, ini kan selisihnya 2 bulan. Nah, kemudian tingginya di sini itu sama, Bapak Ibu. Ini kan sama. Karena ini fungsinya kuadrat, kan ini kelengkungannya harus sama. Ini tertingginya posisi di sini sama, maka kalau ini tertingginya dalam waktu yang bersamaan, maka di sini kan pasti di A, produk A, itu akan bertahan lebih lama. Ini 2 bulan, ini 2 bulan kan. Ini 2 bulan selisih, 2 bulan diluncurkan 2 bulan lebih awal, kemudian bertahan di pasaran 2 jam lebih 2 bulan lebih lama. Nah, ini harus menggunakan logika berpikir. Berarti betul ya, gitu. Berikutnya, apabila produk B ternyata bertahan lebih lama di pasaran dibanding produk A, itu berarti sebentar. Itu berarti produk A mencapai penjualan tertinggi lebih dahulu dibanding B. Ilustrasi ini. Produk B ternyata bertahan lebih lama di pasaran dibanding produk A. Itu berarti produk A mencapai angka penjualan tertinggi lebih dahulu dibanding B. Nah, gini. Ini produk A, ini produk B. Ternyata kalau ini pasarannya tadi sama ya, kan dia akan berhenti di sini. Tapi ini kan produk B-nya bertahan lebih lama, sehingga tidak di sini tapi lebih. Ini. Nah, kita lihat di sini. Produk A mencapai penjualan tertinggi lebih dahulu dibanding B. Betul enggak? Ya, pasti betul. Nah, ini kalau kita bisa memvisualisasi dan memahami soal ini dengan baik, ternyata kita juga tidak perlu ngorek-ngorek rumus. Ini khas soal AKM, Bapak Ibu. Ini kuncinya. Oke, berikutnya ini soal untuk geometri ya. Permainan yang banyak digemari oleh masyarakat dan sering digelar turnamen atau perlombaan, terutama saat musim kemarau adalah festival layang-layang. Berbagai layangan dengan motif unik dinaikkan. Contohnya seperti ini ya. Kemudian perhatikan gambar di bawah ini. Andi dan Budi itu sedang menerbangkan layang-layang. Andi menggunakan bentuk gulungan benang berbentuk tabung dengan jari-jarinya 21 cm. Budi menggunakan gulungan benang berbentuk balok dengan panjang sisi alasnya adalah 21 cm. Walaupun gulungan benang milik Andi dan Budi berbeda, namun panjang tali pada geluang tersebut sama, yaitu 30 meter. Nah, seperti ini model gulungannya. Nah, sekarang yang kedua ini miliknya jadi Budi ya, model gulingan seperti ini. Oh, oke. Sekarang pertanyaannya adalah jika Andi dan Budi menerbangkan layang-layang sampai benang yang tersisa hanya tinggal 5 kali putaran gulungan benang yang mereka miliki, cocokkan pernyataan berikut dengan jawaban yang ada. Berapa tinggi layangan Andi? Berapa tinggi layangan Budi? Nah, ini Bapak Ibu. 2 ada opsinya. Nah, kemudian ada sin cos tangen 30, 40, 45 derajat. Oke, ini tadi panjang gulungan Andi kan tinggal 5 ya, kali keliling lingkaran. Keliling lingkarannya berapa? Begini ya. Oke, 21. Ketemu berapa? 3,3 meter. Nah, tadi ini ke sini berapa? 30. Dikurangi 3,3 berarti ketemu 2,6. Ya, terus masih dikurangi ini. Nah, dari mana ini gitu? 1,7325. Oke.
Kira-kira dari mana Bapak Ibu? Ayo, dari mana? Dari ini. Di soal tadi ada ya, ketinggian dan lain-lain. Oke, berarti kita punya sin 45 derajat, ini berapa sama dengan X per ini. Nah, X-nya ketemu 18,69. Tapi ingat, nah, Andi tingginya berapa? Yaitu 1,2. Jadi ini ditambah ini. Nah, ini. Ini kan juga, kalau yang tadi gulungan benang, kelilingnya persegi berapa? Nah, di sini ya. Oke, ketemu. Nah, begini Bapak Ibu. Nah, dikembangkan lagi bisa enggak? Wah, ini semakin berkembang ya soalnya ya. Seseorang itu melakukan pengamatan terhadap sebuah layang-layang yang sedang terbang. Mula-mula ia dapat melihat layang-layang tersebut dengan sudut elevasinya 30 derajat. Setelah maju 10 meter, ia melihat layang-layang tersebut dengan sudut elevasi 40 derajat. Setelah itu, ia maju sejauh X meter dan melihat layang-layang dengan elevasinya adalah 45 derajat. Jika tinggi orang tersebut 160 cm, manakah di antara pernyataan berikut yang benar? Anda dapat memilih lebih dari satu jawaban dengan mengklik jawaban yang ada di sebelah kiri. Keterangannya ini. Nilai X sama dengan 6, tinggi layang-layang 24 meter, selisih tinggi layang-layang dengan X 19,6. Kita create lagi. Ini diketahui ditanya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini tadi posisinya, elevasinya 30 derajat, maju 10 meter, gini. Di sini maju 10 meter, kemudian sudut elevasinya 40 derajat, maju lagi X meter, 45 derajat. Ingat, kalau ini kita ingin segitiga siku-siku, ini kan masih elevasi ya, Bapak Ibu. Buat ini dulu. Nah, seperti ini. Ini X, Y, misalnya ini tingginya adalah Z. Kita lihat kalau ini elevasinya adalah 45 derajat, ini Z, ini Z. Nah, ini kan satu ya, 45 derajat, tangan 45 derajat kan satu. Berarti tangan 45 derajat sama dengan Tadisa. Tangan itu depan dan samping. Z dibagi Z. Berarti apa di sini? Y sama dengan Z. Berikutnya, tangan 40, ini tangan 40, ini tangan 40, sama dengan ini Z dibagi, ini tambah ini kan, nah, sampingnya. 0,8 diketahui tadi, Z sama dengan X plus Y. Kemudian ini kalikan, 0,8 kali XY. Maka tangannya Z sama dengan 0,8 kalikan X plus Y. Kemudian tangan 30, berarti Z dibagi ini. Ya. Ini tambah 10, kenapa? Ini ya, tadi jaraknya. Kemudian X plus Y plus 10. Maka Z sama dengan 0,6 kalikan X kalikan Y ditambah dengan 10. Kemudian baru kita selesaikan satu-satu. Tadi kita punya 0,8 kalikan X plus Y sama dengan, kan Z tadi ya, sama dengan 0,6 kalikan X plus Y plus 10. Nah, 0,8 X, 0,8 Y, 0,6 X, 0,6 Y, 0,6 kali 10, 6. Sehingga kita punya 0,8 X, ini ke kiri menjadi 0,6, sama ya. Nah, terus ketemu 0,2 X plus 0, Y sama dengan 6. Sehingga kita punya 0,2 dikalikan X plus Y, ini saya masukkan 1, sama dengan 6. Padahal kita tadi tahu berapa? X ditambah Y sama dengan 1 ya. X sama dengan Y tadi sudah dapat. Oh, ternyata 6 dibagi 0,2 ketemu ini. Terus kita substitusi lagi. Z sama dengan 0,8 ini. X ditambah Y. X tambah Y berapa? 30. Nah, berarti Z-nya ketemu 2, 4. Terus lihat persamaan satu tadi. Y sama dengan Z. Oh, berarti Y sama dengan 24 juga. X ditambah Y sama dengan 30. X ditambah Y-nya kan 24, sama dengan 30. Berapa X-nya? Oh, X-nya 6. Baru kita cocokkan tadi. Dari sini, kemudian tinjau pernyataan. Pernyataan 1, bahwa nilai X sama dengan 6. Betul. Pernyataan 2, tinggi layang-layang adalah 24 meter. Salah ya. Berikutnya, kenapa? Karena tinggi layang-layang adalah tadi orangnya
perlu diperhitungkan. Berarti 24 meter ditambah tinggi orang tadi berapa? 1,6. Harusnya adalah 25,6. Pernyataan 3. Selisih tinggi layang-layang dengan X adalah 19,6. Nah, berarti benar ya. Nah, ini jawabannya. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Terima kasih dan kita diskusi. Terima kasih. Halo, waktu Bu Antin. Bu Antin, saya sebentar 1 menit mau minum dulu ya. Oh iya siap. Semoga untuk waktu 1 menit Pak Arif baru ngunjuk. Dari Bapak Ibu tadi ada yang tidak bersuara. Pak Yus, monggo Pak Yus, dari rekan kita yang tadi penyampaian dari Pak Arif itu tidak tersampaikan. Sudah, Bu, terima kasih. Pak Arif, sudah banyak sekali yang disampaikan dari beliau Pak Arif, dan tadi sedikit yang saya garis bawahi mengenai mungkin gurunya beserta muridnya ini. Kalau melihat soal atau membuat soal harus tetap tenang, pahami perintah, kemudian berpikir smart, gitu Pak. Nah ini untuk dari penyampaian Pak Arif, ada pertanyaan, monggo disampaikan dari Bapak Ibu, boleh untuk melambaikan tangan. Monggo Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand, kemudian di mic-nya bisa di unmute untuk bertanya secara langsung. Halo, silakan Bapak Ibu. Jika masih ada yang perlu ditanyakan atau sudah jelas semuanya, Bapak Ibu sudah siap untuk ke sana, monggo. Saya dulu Pak Arif mengawali pertanyaan teman-teman. Siap. Tadi kan dijelaskan banyak model soal yang seperti itu. Nah, buat latihan ke siswa, LMS yang pas untuk banyak tipe soal seperti itu pakai apa biasanya? Sebenarnya banyak LMS juga yang support, Pak. Bapak Ibu misalnya kalau di Google Classroom itu kan ada GF ya, Google Form. Yang pakai Microsoft Teams itu pakai Microsoft Form atau menggunakan aplikasi sendiri juga boleh. Monggo sih, prinsip banyak banyak aplikasi yang sebenarnya bisa ke sana kok. Gitu. Bisa, Pak. Semuanya 5 tipe soal itu bisa dipakai. Cuma ada cumanya ya. Misalnya kita menggunakan Microsoft Form atau Google Form itu memang harus ada grade khusus. Kenapa? Karena jawaban itu harus tepat. Misalnya kita pakai pilihan ganda kompleks itu iya tidak. Kan pilihan di sana kan pensekoran itu kan kalau di Google Form atau di Microsoft Form itu kan modelnya kan per soal. Jadi tidak per item pernyataan. Misalnya tadi PGK. PGK itu kan ada benar salah, benar. Misalnya jawabannya adalah benar, salah, benar, benar gitu. Nah, kalau di Google Form atau Microsoft Form bisa nggak kita itu
misalnya ini benar, terus ini benar, benar, benar. Kan yang benar cuma 3. Itu mendapatkan nilai yang berbeda dengan kalau benar, salah, gitu. Itu tantangannya di situ, karena kalau saya sendiri, saya mungkin belum eksplor jauh ya. Itu kalau di misalnya kayak di Google Form itu kan kadang-kadang pilihannya adalah di nomor soal itu adalah nilainya berapa begitu. Jadi belum merujuk pada di pernyataan-pernyataan, kalau itu pernyataan yang diklik benar nanti mendapatkan poin khusus. Seperti itu Pak Tri. Yes. Oke, terima kasih. Silahkan Bapak Ibu yang lain, kalau ada yang perlu ditanyakan. Atau mungkin panjenengan punya contoh real kisi-kisinya ini, terus contoh soalnya seperti ini. Maksudnya pripun Pak Is? Kalau punya kisi-kisinya AKM, punya contoh salah satu kisi-kisi itu, terus soalnya seperti ini. Nah, tadi kan ini sudah Pak. Oke. Jadi penulis soal AKM itu kan tidak diberikan indikator Pak, hanya diberikan materi. Tadi kan materi geometri 25%, aljabar 35%, kemudian data dan ketidakpastian 40%. Kemudian di breakdown lagi konteksnya itu sosbud, personal atau saintifik. Kemudian nanti ada knowledge, kemudian aplikasi, reasoning. Kemudian bentuk soalnya apa? Jadi penulis soal hanya diberikan itu saja. Pengembangannya diserahkan masing-masing. Kemudian dikaitkan dengan tema. Jadi nanti temanya kan ada 17 tema itu yang DGS itu. Oh, temanya iklim, infrastruktur, kemiskinan, dan lain-lain. Hanya itu. Jadi tidak ada indikator. Kalau di AKM seperti itu. Jadi Bapak Ibu memang harus menyiapkan materi-materi itu, oh sudah ada konsep jelas materinya. Tapi memang mengaitkan dengan 17 tema di di DGS itu tidak mudah gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu ngajar ya. Ngajar itu biasanya fungsi kuadrat itu Bapak Ibu, oh bentuk umumnya seperti ini. Gimana cara membuat fungsi kuadrat jika diketahui ini dengan ini? Kalau membuat fungsi kuadrat diketahui ini, akhirnya jadi ini, gambar grafiknya seperti ini. Ya nggak akan jadi, karena itu nggak kontekstual, itu textbook gitu ya. Nah ini tantangan kita adalah mengaitkan materi ini dengan tema-tema yang ada, begitu Pak. Kan ada temanya ya, ntar tak bukakan tema-temanya apa saja sih gitu. Saya rahasianya di sini Pak, karena di sini nggak ada. Oke, sebentar ya, tak bukakan dulu ya. Jadi ini Bapak Ibu. Nah, temanya itu ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan mengaitkan materi-materi tadi dengan tema ini. Bentar ya, tema ini. Jadi ada 17 tema, Bapak Ibu nanti kaitkan dengan ini Bapak Ibu. Ini. Jadi ada 17 tema ini. Jadi Bapak Ibu ketika ngajar, materi-materi itu Bapak Ibu kaitkan dengan ini gitu. Oh, kalau saya kaitkan dengan kesehatan atau well-being, kebahagiaan itu gimana? Pembelajaran yang berkualitas itu gimana? Gender, infrastruktur, iklim. Wah, ya Bapak Ibu main ke sini saja gitu. Jadi itu tantangan memang tantangan ketika kita akan menyusun soal AKM. Tidak ada kisi-kisi khusus Bapak Ibu. Gitu. Terima kasih. Monggo Bu Antin kalau mau ada yang ditanyakan. Ya, itu tadi juga mau saya tanyakan Pak, mungkin kan ada kisi-kisinya, kemudian ada indikatornya agar kita nanti lebih spesifik. Hanya saja ini tadi mungkin kompleks ya Pak ya, sehingga tadi yang disampaikan Pak Arief untuk misalkan kalau ini membuat soal dengan bentuk soal seperti ini, kemudian konteksnya seperti ini, levelnya seperti apa, kita nanti pembagiannya seperti apa Pak? Jadi Bapak Ibu lah pengembang itu sendiri. Jadi misalnya ya Bapak Ibu akan menulis soal tentang geometri. Bapak Ibu nulis soal tentang geometri. Tadi kan ada 25% ya. Bapak Ibu mau itu di knowledge semua C1, C2 boleh. Mau C1 dengan aplikasi boleh. Mau ketiga-tiganya knowledge, aplikasi, reasoning pun boleh. Enggak masalah.
Terus Bapak Ibu kaitkan nanti, oh bentuk soalnya kayak apa. Jadi Bapak Ibu geometri bentuknya adalah bangunan. Bangunan berarti Bapak Ibu harus berpikir tentang volume dan luas permukaan 5 segi N, kerucut, dan bola. Kaitkan dengan kesulitannya nanti mau knowledge, aplikasi, atau reasoning. Bentuk soalnya apa? Ada 5 macam tadi. Terus konteksnya mau personal, sosial budaya, atau saintifik. Ini Bapak Ibu harus concern ke sana betul gitu. Mau kesulitannya kayak apa? Bapak Ibu desainernya gitu. Nggak ada kisi-kisi khusus di AKM itu seperti ujian nasional. Nggak ada. Begitu. Mantap ini AKM Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu memang diminta harus berpikir benar-benar. Ngajar kadang-kadang kan guru itu gini ya, Pak ngajar aja apa namanya yang basic aja, dasar fungsi kuadrat itu seperti ini bentuk rumus umumnya. Kalau diketahui ini mencarinya ini gimana, gambar grafiknya aja ada kesulitan apalagi kayak gini gitu ya. Itu kalau kita ngajarnya textbook kurikulum gitu. Tapi kalau kita itu bentuknya adalah apa namanya langsung, saya kira nggak ada masalah gitu. Oke. Lanjut Pak ini. Nanti kalau misalkan tidak ada kisi-kisi khusus, kemudian konteksnya tidak dibatasi, sehingga nanti kalau kita membuat soal keseluruhan banyak yang masuk ke sosial budaya misalnya, karena kan yang mudah, yang luas gitu kan. Bagaimana Pak? Nanti mungkin ya, spesifik kepada personnya saja. Nanti bagaimana Pak kita membuat soalnya nanti? Jadi tidak bisa kompleks hasilnya, jadi tidak luas gitu Pak. Kan sudah ada tadi sebentar ya, saya kembali lagi ya. Kan kita sudah selain ini kan tema ya, Bapak Ibu harus mengaitkan di sini. Nah, selain Bapak Ibu harus mengaitkan di sini Bapak Ibu, kan Bapak Ibu nanti harus punya ini juga, harus mengaitkan di sini Bapak Ibu. Sebentar ya, di sini. Jadi materinya sudah jelas, presentasenya itu ini. Berikutnya apa? Bapak Ibu kan sudah harus berpikir. Jadi konteks kok nanti sosial budaya nggak mungkin. Kenapa? Sosial budaya itu hanya 40%. Bapak Ibu harus mengaitkan juga personal, saintifik. Ini semuanya sudah dipresentase Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, bagaimana ke sosial budaya 50%? Nggak boleh. Gitu. Jadi ketika membuat soal kok sosial budaya semua ya nggak boleh. Kenapa? Sudah kita bagi di sini. Jadi semuanya sudah dipresentase gitu. Oke? Ini sebentar tak bukakan contoh ya kalau buat buku ya. Bentar. Bentar Bu, tak bukakan dulu ya. Oke, saya buka. Nih, contoh ketika saya buat paket soal seperti ini, Bu. Bentar. Seperti ini. Ini saya buat satu paket simulasi numerasi paket 1. Yang pertama itu saya buat reasoning soalnya dulu. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar yang didiami oleh sekian suku bangsa yang mendiami wilayah dari ujung barat sampai timur. Banyaknya suku bangsa ini menghasilkan keanekaragaman budaya yang unik, termasuk di dalamnya adalah tema pakaian Nusantara. Juga ada makanan khas, tema belanja, sampai permainan tradisional, temanya permainan. Terus pakaian Nusantara itu tak buat, apa saja sih yang bisa saya buat gitu, seperti ini. Oh, nanti tak buat eksor batik, kreativitas batik, kaos batik, tren penjualan, perwarnaan, limbah ini. Dari sini materinya apa saja, konteksnya apa, terus levelnya apa, bentuk soalnya apa, nomor soalnya apa, baru saya buat indikator sendiri. Nah, setelah ini saya buat, oh tadi bangun geometri itu 25%, 9 soal. Nomor berapa saja sih? Gitu. Oh, nomor ini. Sesuai enggak? Sesuai. Aljabar 35 soal, 13 soal. Nomor berapa saja? Ini. Oh, 13 sesuai. Data tidak pastian 40%. Soalnya berapa saja? Nomor berapa saja ini. Konteksnya 30%. 11 soal, nomor berapa saja?
sesuai. Sosbud 40%, intra ekstra. Bentuk soal PD-nya 20%, nomor ini. Jawaban singkat isi. Level kognitifnya 7 soal mana? Jadi buatnya seperti ini, Bu. Jadi inilah tingkat kesulitan ketika kita buat soal. Jadi harus memadukan semuanya. Oke ya. Kira-kira gambarannya seperti itu, Bu. Wah, Mantap wajahnya. itu Pak, kisi-kisi dari Pak itu Pak. Jadi nanti Yang harus mudah. jadi nih. Untuk yang lain boleh mengajukan pertanyaan. Mumpung Oke. Pak Arief ini berkenan untuk berada di tengah-tengah kita. Monggo Bapak Ibu, saya persilahkan. Enggak, silahkan. Lagi masuk. Kalau buat seperti itu berarti pelatihannya tidak cukup 1 hari. Kalau buat itu biasanya saya berminggu-minggu, Pak. Karena buat ini, oh ternyata pilihan gandanya terlalu banyak nih, ganti. Oh ternyata personalnya kurang, ganti. Oh ternyata setelah ini tingkat kesulitannya ada yang geseh, ganti soal lagi. Wah gitu, Pak. Jadi luar biasa buatnya itu. Satu paket Luar itu biasa bisa. Pak, luar biasa Pak Arief. Iya, memang tantangannya seperti itu. Nggak mungkin Bapak Ibu buat paket 36 itu bisa langsung jadi gini, nggak mungkin itu. Lama, kalau saya jujur aja lama itu. Buatnya juga butuh satu paket itu 36 soal itu bisa sekitar 3 minggu baru jadi. Kalau saya, nih kalau Bapak Ibu kan smart-smart ya, cerdas-cerdas, berarti lebih cepat gitu. Semester Pak dah. Atmo, Lagi masuk Pak, klo betenan Pak. Lagi nyambung. Oh, nggih, siap. Aduh, Wiratmo baru nyambung. Nggih, silakan. Silakan Bapak Ibu. Karena saya baru sakit, saya sambil minum ya. Nggih Pak, semoga sehat Pak. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya lagi. Boleh, mumpung ketemu ini. Nanti berkaitan dengan tugas-tugas kita, boleh bertanya kepada beliau Bapak Arief. Ini harus mumpung ini, beliaunya super tidak sibuk hari ini. Wah, untuk waktunya longgar banget buat kita semua loh. Monggo. Yes. Bu, kalau terlambat ikut mang ajari ya Bu aku. Bang diajari. Tenan loh iki. Siap. Bu Antin di sana jari Pak Wiratmo nih. Kalau lagi mlebu Pak dalam IHT ten sekolah niki. Nggih, begini Pak Arief, saya mau niki mohon izin, minta izin apabila materi yang disampaikan untuk saat ini bisakah di-share ke MGMP Kabupaten Wonogiri, Bapak? Misalkan kalau Bapak berkenan untuk nge-share materi tadi, apalagi ini tadi ada Bapak Wiratmo yang baru hadir, luar biasa. Nanti saya share ke Pak Trius sehingga Bapak Ibu bisa manfaatkan. Oke, siap. Terima kasih sekali Bapak. Ya. Silahkan kalau ada yang pertanyaan. Gak cinta kakek apa Pak dari muda. Mungkin untuk Wah, monggo. Ini saya manut. Oke. Pak Arief mungkin untuk latihan saja untuk teman-teman ini. Kan sudah saya buatkan kursenya. Nanti modelnya pripun biar untuk latihan dari pembuatan kisi-kisi sampai pembuatan soal ini pripun teknisnya untuk latihan teman-teman. Kisinya sudah saya buat. Oke, baik. Sebentar semua. Baik. Nanti gini modelnya ya Bapak Ibu, kan ini ada format ya di kalau buat soal AKM itu ada formatnya, kisi-kisi AKM seperti ini. Jadi nanti topik atau KD-nya apa? Misalnya topik materinya kan tadi ada 3 ya. Jadi geometri, aljabar, atau data dan ketidakpastian. Kemudian KD-nya itu KD berapa gitu. Jadi kompetensinya
Misalnya saya ngambil ini ya, 3.25, memahami dan menggunakan sifat-sifat peluang kejadian. Konteksnya itu personal. Di kelas berapa? IPK, indikator pencapaian kompetensinya apa? Level kognitifnya apa? Bentuk soalnya apa? Terus naskah soal. Misalnya seperti ini. Perhatikan setiap pernyataan dengan perhatikan ini kok perhatian ya, perhatikan setiap pertanyaan dengan seksama setiap soal yang telah tampil di layar komputer, ini perintahnya ya. Kemudian ini sebuah roti, ini pernah tak contohkan kemarin kan, sebuah usaha dirintis oleh Pak Anwar yaitu roti bakar. Roti ini tersedia dalam pilihan original dan duo, ada gambar rotinya. Bapak Ibu kan nyari dulu. Terus pilihan yang rasa yang dapat dibeli, coklat, keju, stroberi, pisang. Berdasarkan data ini, kalau pembeli milih satu rasa ini ada berapa pilihan rasa yang dipilih. Nah, terus ada pembahasan. Kalau cara biasa seperti ini, atau boleh dia nggak ngerti rumusnya gitu ya. Boleh pilihan rasa itu apa? Original coklat, original keju, original ditulis semuanya. Oh, terus ada pedoman penskorannya. Lanjut lagi dikembangkan soal nomor 2. Soalnya masih sama, tapi pertanyaannya berbeda. Nah, di sini. Terus nanti buat lagi pembahasan. Begini Bapak Ibu. Pedoman penskoran. Terus indikator operasionalnya ini. Nanti berikan sama Pak Izan ini. Nah, nanti ini yang Bapak Ibu harus buat. Nah, MGMP itu Bapak Ibu kalau ini pengen membuat misalnya 1 atau 2 paket, ya Pak Yus itu harus memastikan dulu, membagi dulu gitu. Jadi nanti soal nomor 1 itu tentang misalnya ya, Pak Yus nanti akan membagi seperti ini dulu. Nah, ya. Jadi Pak Yus nanti akan bagi ini dulu konsepnya. Jadi bangun geometri itu 9 soal. Nanti misalnya Pak Yus akan milih ini, 9 soal itu nomor berapa. Misalnya Pak Yus itu untuk mempermudah ini nomor 1 sampai nomor 9 gitu. Kan ini 9 soal. Oh, nomor 1 itu geometri semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dipilih dulu. Nah, 9 itu konteksnya apa? Misalnya personel, saya bagi macam-macam lah, 3-3 gini. Ini tak hapus semua ya, tak hapus dulu. Semuanya tak hapus. Misalnya gini, Pak Yus harus membagi ini. Tadi kan geometri. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ketentukan dulu. Berarti aljabar 13 soal. Berarti nanti nomor 10 sampai gini. Terakhir adalah 14 soal. Berarti ini 27 sampai gini. Full ya. Setelah itu personal. Dari 9 ini dipilih dulu. Yang personal itu berapa soal? Misalnya karena ini hanya 11, saya ambil 1, 2, 3. Berarti nanti di sini milihnya 4, 5, 6, 7 misalnya. Terus ini 8, 9. Oh, ini misalnya ekstra. Ini nomor 8, ini nomor 8, ini nomor 9. Jadi Pak Yus bagi ini dulu. Bentuk soalnya apa? Pilihan gandanya nomor berapa? 1, 2 misalnya. Terus di sini PGK 3, 4. Ini berapa? 5, 6, 7. Itu dibagi sama Pak Yus dulu. Kognitifnya apa itu? Semuanya dibagi dulu gitu. Setelah dibagi, baru nanti Pak Yus minta di sekolah itu membuat soal sesuai dengan misalnya nomor 1, 2, 3. Jadi kalau sekolah A, SMK 1 Wonogiri itu nanti akan membuat soal nomor 1 sampai 9. Berarti temanya geometri, personalnya soal ini, sosbudnya ini, intranya ini, ekstranya ini. Bentuk soalnya ini. Jadi semuanya harus dibagi dulu. Kalau tidak dibagi dulu, nanti buatnya masing-masing pokoknya terserah ono pilihan ganda, ono PGK, ono menjodohkan, ayo mumet nanti. Gabungkan jadi satu. Gabungkan itu bukan seperti soal ujian nasional. Kenapa? Ketika salah satu saja, soalnya pilihan ganda, keliru, harusnya soalnya itu menjodohkan. Merubah pilihan ganda menjadi menjodohkan. Nah, itu bisa berjam-jam Bapak Ibu. Maka dibagi ini dulu. Oke, seperti itu Pak Yus nanti. Mantap kan? Terima kasih. Mantap itu. Berarti ini tidak mau tambah hari lagi, harus latihan lagi. Iya. Oh ya Pak, ini kan
tanya dulu ini kan ya benar soalnya seperti itu. Tapi kalau siswanya kan sosok waktunya kan 90 menit ya numerasi. Betul. Nah, soalnya kayak gitu dulu memang kalau kita nggak latihan kan mungkin tidak kita latihkan. Mungkin kan siswanya itu asal-asalan ngeklik. Jadi bawah 90 menit ya selesai itu. Betul. Itu tantangan untuk kita Nah, guru. itu caranya. Ya, caranya untuk mensikapi seperti itu gimana Pak? Kan siswanya sudah ditentukan 50 itu. Apakah kelas 11 itu kita perlakukan sama semua seperti itu? Ataukah 50 itu yang kita perlakukan khusus untuk menghadapi AKM? Kata kuncinya sederhana sebenarnya. Pertama tadi, AKM itu kalau tidak akan sukses kalau yang mendukung hanya satu guru. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya Pak Yus itu besok yang AKM 50 dan Pak Yus itu hanya menekankan pada 50 orang itu, ya kalau saya pribadi itu bahasa kasarnya bunuh diri. Kenapa? Karena Pak Yus memberi beban hanya kepada 50 orang itu. Harusnya ya itu kita anggap saja menganggap bahwa mereka itu belum tahu kalau besok itu mereka jadi AKM nasional, sehingga itu diberikan semua kepada semua anak-anak, dipersiapkan siapapun besok yang kalian ikut asesmen nasional, nanti kalian harus sudah siap begitu. Sehingga pembelajaran itu untuk semua siswa. Dan semua Bapak Ibu guru mendukung seperti itu. Nek hanya 50, berarti kita memberikan beban sekolah hanya pada 50 orang itu. Nek menurut saya pribadi itu seperti bunuh diri, Pak. Gitu. Ya. Ya, kita dengar pemahamannya hasil AKM seperti UN kemarin. Jadi ranking-rankingan gitu. Semakin bagus hasilnya, berarti sekolahnya semakin baik rankingnya gitu Pak. Itu. Ini kan nanti kan pemetaan Pak. Ini kan untuk pemetaan. Jadi sekolah Bapak Ibu itu baik atau tidak itu dari sini. Masa sih Bapak Ibu tidak persiapan AKM? Gitu. Pertanyaan saya itu begitu. AKM ini Bapak Ibu persiapkan dengan baik saja belum tentu hasilnya bagus. Apalagi nggak disiapkan, gitu loh. Disiapkan saja belum tentu hasilnya bagus. Apalagi kalau tidak disiapkan. Itu menurut saya malah bunuh diri lagi gitu. Nah, saya begitu. Jadi kalau saya di sekolah yang menyiapkan untuk semua anak-anak saya, jadi semuanya saya berlakukan sama bahwa mereka besok harus bersiap dengan AKM ini. Siapapun yang akan terpilih mungkin nanti. Kan yang lain mau bertanya ada nggak? Oke, silahkan. Ingin menyampaikan sesuatu, Bu Desti, monggo. Oh, silahkan, monggo. Siapa, Bu? Nanti kalau tugas kita siapkan dulu, Bu Antin, karena berarti kan belum siap hari ini. Kita siapkan selaku panitia, baru nanti kita bagikan di classroom SMK 1 bagian apa, SMK 2 bagian apa. Ya. Iki kanca-kanca liyane iki mboten tanya apakah bingung apa malah pripun, monggo nih. Sekali lagi ditawarkan lagi Bu Antin, monggo. Apa wes jelas semua, bisa ketemu Pak Arif ini. Malah jelas semua itu kayak sudah malah. Seperti saya Bapak Bapak Ibu mungkin terlalu memahami untuk AKM ini terlalu kompleks sehingga mau bertanya niku malah jadi pening sendiri. Betul, Bu. Tidak perlu penting. Yang penting itu disikapi dengan baik, Bu. Pak Arif. Disikapi dengan tetap tenang, membuat soalnya juga harus tenang ya, Pak. Iya dong. Bapak Ibu tetap semangat untuk bertanya pada Pak Arif. Mungkin ada pertanyaan, langsung aja menjurus pada soalnya, Pak. Misalkan seperti itu. Monggo Bapak Ibu. Bu, saya tadi kan terlambat, Bu. Tadi saya nggak tahu sama sekali. Dikasih contoh lagi, Bu. Nanti contohnya bisa baca, Pak.
Oh, Sudah ada. Pak oh Wi ya, bisa makasih. membaca, Pak, itu tadi yang disampaikan Pak Arif. Baru masuk, Pak. Nanti terlambat. Monggo, monggo. Oh, ada yang bertanya, saya lagi bertanya Pak Arif ini. Monggo no, saya ikut aja. Kayak udah jelas semua Bu itu. Waduh. Oh, iya Pak, kan saya melihat Nggih. dari soal-soal Bapak itu tetap aja apa namanya pengantar. Pengantarnya itu apakah hanya uraian saja ataukah harus diberi stimulus mengenai gambar-gambar dan apakah harus dicantumkan dia itu pengambilannya dari mana gitu Pak. Jadi itu seperti apa gitu Pak. Mohon penjelasannya. Oke, baik. Saya balik lagi ya ke sini ya. Tadi kan kita berbicara pertama kan stimulus. Nah, di stimulus itu kan ada namanya narasi teks bermakna. Bisa grafik, bisa tabel, bisa gambar, bisa infografis. Tapi paling banyak adalah perpaduan. Berarti ada narasi dengan grafik, narasi dengan tabel, narasi dengan gambar, narasi dengan infografis. Gini. Ini contoh sederhananya seperti ini. Lalu pengambilannya bagaimana gitu? Kalau kita mengambil referensi lain, prinsipnya adalah kita harus mencantumkan referensinya itu dari mana. Yang kedua, kita tidak boleh mengambil, misalnya kita narasi ya, narasi itu full gitu ya. Nah, ngambilnya kan harus referensi terpercaya ya, artinya jangan sampai Bapak Ibu ngambilnya dari internet, yang dari blog itu nggak boleh. Jadi misalnya di website ya website yang kredibel. Dan Bapak Ibu harus mengambil intisarinya, jangan hanya copy paste gitu misalnya ya. Jadi Bapak Ibu harus ngambil apa namanya inspirasinya. Oh, tulisan ini seperti ini. Istilahnya kalau bahasa Indonesia itu diparafrase. Jadi intinya sama tapi menggunakan bahasa kita sendiri. Begitu, Bu. Nah, kenapa tadi misalnya saya ngambil ini ya, misalnya saya ambil gambar tadi mana ya tadi contoh format ini ya. Misalnya ini. Kenapa roti original, roti Jawa itu harus saya berikan di sini gambar? Iya kan kalau kita orang kota, Bu. Kalau orang desa bisa jadi dia belum pernah makan ini loh, Bapak. Oh, namanya keju itu seperti ini toh. Nah, kalau di tempat kita dan yang kota nggak masalah. Misalnya Wonogiri, ya kan pernah ke Wonogiri itu yang pelosok nggak ada sinyal itu ya. Nah, itu bisa jadi dia nggak ngerti keju itu kayak apa sih, coklat itu kayak apa, belum pernah makan gitu. Kasih gambar lah dia gitu. Gitu. Nah, itu tujuannya seperti itu. Jadi, kenapa kita harus memberikan stimulus gambar, narasi, dan lain-lain itu tujuannya biar anak itu tidak miskonsepsi. Oh, yang namanya keju itu kayak gini, coklat itu seperti ini. Begitu, sederhananya begitu, Bu Andi. Terima kasih. Ya Bapak. Oh, ya mungkin juga ya Pak ya mungkin kan ada ciri khas makanan di daerah yang berbeda itu bisa untuk dipahami di daerah yang lain mungkin seperti itu ya. Betul, betul. Saya nulis misalnya bakpia. Orang kita biasa ngerti bakpia. Orang luar Jawa ngerti nggak bakpia? Nggak ngerti Tahu. kan? Nah, berarti saya harus memberikan narasi bakpia itu apa, makanan khas Jogja, bahannya apa, macam-macamnya apa, itu harus saya sampaikan dulu. Itu pengantarnya gitu. Oke? Ya. Untuk Silakan. yang lainnya kayaknya yang mendominasi saya bertanya terus. Ya nggak mudeng-mudeng terus soalnya. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu enggak. Ini mungkin panjang ini. ya. Ini mungkin ada yang jelas dengan ketidakpahamannya atau jelas dengan apa aja gitu. Oke, monggo silahkan. Nah itu Pak, yang ketidakpahaman saya Pak. Gitu. Oke, siap. Monggo silahkan Bapak Ibu. Ini ternyata di link ini ada Bu Maya ini, saya lihat. Ada Bu Maya, sudah masuk. Iya. Halo Bu Maya, cek Bu Maya. Oke, Pak. Oke.
Saya tadi nyari-nyari link, saya ngambil link yang di rundown acara, ternyata salah linknya, nggak bisa masuk, baru ngeh kemarin dikasih link sama Pak Arief. Oke, gini Bapak Ibu, untuk terima kasih. Saya nambahkan ya sedikit ya Pak Arief ya. Iya. Nah, nambahkan sedikit. Jadi gini, ketika membuat stimulus, barangkali kalau tadi sudah disampaikan Pak Arief, sebenarnya akan sangat berat jika semua beban itu dibebankan kepada guru bahasa Indonesia dan juga matematika, karena pengetahuan guru bahasa Indonesia dan matematika mungkin terbatas. Walaupun seperti Pak Yus beda, tetapi untuk secara umum termasuk saya sendiri juga terbatas. Apalagi kalau SMK kan gampangannya 70% itu kan materinya sudah materi kejuruan. Jadi akan lebih bagus lagi seandainya Bapak dan Ibu mulai untuk berkolaborasi dengan guru-guru kejuruan untuk bisa membuat stimulus yang lebih bagus. Saya boleh share screen Pak Arief Edi, saya minta izin Boleh, untuk share screen guys sama Bentar. Pak Trius Umaya ya. saya nganu dulu, saya Oh cover ya, dulu. dinaikkan dulu. Oke. Sudah, Bu. Ini pengalaman hari kemarin saya mendampingi dari SMK 1 Tegal dan juga Adiwerna untuk pembuatan soal juga, tetapi tidak terlalu saya mendampingi memang sampai sore, tapi sudah ke ini Bapak, ke apa namanya? Saya salah atau benar ini? Besarnya apa ini? Salah kayaknya. Sebentar. Tutup dulu. Kalau ini kan yang ada di room ini kan guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Kalau kemarin saya mendampinginya semua guru kejuruan. Jadi ketika hendak membuat stimulus, memang mau tidak mau ngintip KIKD. Kalau yang sekarang mungkin yang sekolahnya sekolah PK pakai CP ya. Ini kalau sementara, kalau yang belum PK berarti ngintip KIKD. Jadi memang pertama kali harus ngintip KIKD yang kejuruan masing-masing. Kira-kira yang bisa dimatematikkan itu yang mana? Kalau yang literasi itu kelihatannya hampir semuanya bisa, Pak. Tetapi kalau untuk yang dimatematikkan kira-kira yang mana? Nah, ini adalah salah satu contoh. Ini kemarin saya bagi jadi kelompok-kelompok begitu pas teknisnya. Jadi satu kelompok tagihannya hanya 2 tema karena 2 sekolah soalnya, jadi agak berat ya. Nah, kemudian yang multimedia itu saya temukan untuk jurusan di multimedia, kalau kita ngindik di KIKD-nya ada mata pelajaran desain grafis, di mana desain grafis itu di dalamnya ada pencampuran warna. Nah, pencampuran warna ini kalau misalnya dimatematikkan itu kan bisa itu Pak. Dimatematikkan ke berapa banyak kemungkinan warna yang bisa dipadu-padankan jika tersedia warna ini, warna ini, warna ini. Dan kemarin ternyata setelah dibuat, ini yang buat guru multimedia, kemudian dibantu oleh guru matematika dan juga guru bahasa Indonesia. Jadi yang orang multimedia yang bikin stimulusnya. Jadi mereka bikin stimulus, kemudian yang orang literasi bantu bikin soal literasinya. Soal literasinya ya berdasarkan teks stimulus yang dari multimedia. Jadi akhirnya yang literasi itu soalnya adalah soal kejuruan. Bisa dipakai orang kejuruan, bisa dipakai orang bahasa juga. Nah, bisa dibuat 3 ini. Saya tahu sebenarnya ada hasilnya, tapi harus nyari karena banyak kemarin. Mungkin nanti bisa saya kirimkan kalau sudah saya beri feedback. Jadi konteksnya itu dia mulai dengan cerita tentang konsep warna. Ada warna primer, ada warna sekunder, ada warna macam-macam gitu. Lah, kemudian ada teksnya juga tentang ini bahwa warna itu punya kesan ya. Kalau merah itu bergairah, biru itu apa gitu itu. Pokoknya itu. Nah, kemudian untuk di teks literasinya ada yang buat begini, bagus. Kan kalau untuk teks literasi itu kan ada 3 level ya. Mengambil informasi, kemudian pemahaman, kemudian evaluasi. Nah, untuk mengambil informasi kan ya berarti based on teks yang ada di sana. Nah, ada yang sudah ngambil langsung begini. Ada gambar, manakah yang termasuk warna primer? Nah, begitu. Sudah. Itu kan sudah mengambil informasi kan. Walaupun pengemasannya sudah bagus gitu. Kemudian yang kedua, masih gambar juga. Manakah di antara gambar ini yang menunjukkan ini kesan ceria?
kan sudah pemahaman, karena di teks sudah nggak ada, di teks nggak ada, di teks adanya adalah kriteria warna yang yang semangat, kriteria warna yang apa gitu. Nah, sudah mulai pemahaman dan evaluasi juga. Untuk yang TKR juga sama. Bahkan sampai yang TKR itu mereka buat soalnya untuk di level yang evaluasi, untuk soal literasi, teksnya adalah tentang prosedur buka ban. Ada yang prosedur troubleshooting. Jadi di soal evaluasinya sudah bertanya begini, andaikan alat ini tidak ada, lalu apa yang harus dilakukan? Nah, seperti itu. Sudah semacam itu untuk yang literasi. Nah, untuk yang matematika, ini multimedia kan bisa untuk pencampuran warna atau padu padan warna. Kalau misalnya tata busana itu kan juga ada pilihan-pilihan warna yang bisa dipadu padankan. Nah, berarti kalau kerudungnya warna pilihannya ini, bajunya pilihan warnanya ini, kemudian celananya pilihan warnanya ini, itu ada berapa banyak padanan antara kerudung, baju, dan celana yang bisa dibuat. Nah, konteks-konteks stimulus semacam ini, kalau guru matematikanya yang bikin, itu bisa sehari nggak jadi. Karena nggak punya dasarnya. Tetapi alangkah bagusnya jika Bapak Ibu misalnya yang tadi masalah warna ya, yang tata busana, panjenengan minta saja ke guru tata busana, pasti punya itu materi tentang itu. Syukur-syukur dibuatkan. Nah, nanti dibikin materi literasi bareng-bareng, dibikin materi matematikanya bareng-bareng. Jadi memang ada kolaborasi di sini untuk yang guru-guru yang lain, entah itu PKN, entah itu kejuruan, itu adalah tukang belanja yang bahasa Indonesia dan matematika tukang masak. Jadi istilahnya seperti itu. Ini termasuk juga agama, misalnya mengambil masalah zakat. Zakat nanti kalau matematikanya larinya kemana? Potensi zakat di Indonesia itu bisa pakai itu. Kemudian untuk PKK ya, kewirausahaan, ini tentang kemasan produk. Matematika nanti ngambilnya di mana? Bisa ngambilnya di volume dan luas, terutama untuk kemasan-kemasan produk yang nyeleneh-nyeleneh. Sekarang kan macam-macam. Jadi yang sesuai kalau di konten AKM itu kan memang kerucut, kemudian bola, kemudian 5 segi N atau bangunan komposit. Nah, cari cari konten, cari desain kemasan yang merupakan penerapan bangun itu biar bisa nyaut seperti itu. Tapi sudah ada stimulus tentang pentingnya kemasan produk. Nah, disambung dengan itu terus bawahnya bisa dibikin soal literasi sekaligus soal numerasi. Jadi satu stimulus bisa dibikin 2 kalau bisa. Kalau nggak bisa ya nggak usah dipaksakan, minimal hanya literasi saja. Olahraga apa bisa? Olahraga bisa juga di ini Bapak. Pola hidup sehat itu ada yang namanya konsumsi air berdasarkan berat badan. Itu kalau panjenengan browsing nanti ada gambar infografis, kalau yang 45 kilo air yang harus diminum berapa, 50 kilo air yang harus diminum berapa. Itu nambahnya itu polanya pola aritmatika. Nah, itu bisa. Terus misalnya ya yang lain lah sejarah peninggalan kebudayaan prasejarah. Kalau matematikanya di mana? Kita ambil saja Punden Berunda. Punden Berunda itu kan terap-terapan kayak tangga. Nah, seperti itu. Itu semacam itu Pak Yus mungkin sebagai gambaran. Jadi memang kalau kita guru matematika bahasa Indonesia kalau menyediakan stimulus sendiri mungkin agak terbatas pengetahuannya, tetapi akan menjadi tidak terbatas jika kita mulai untuk berkolaborasi dengan guru-guru lain. Seperti kata Pak Arief, biar bebannya tidak terlalu berat. Seperti itu. Terima kasih, itu saja tambahannya. Ya, terima kasih Bu Maya. Tapi ini kurang satu Bu Maya, tapi kan belum perkenalan panjenengan. Ya, Oh iya. sebenarnya itu Kenapa? saya sampaikan dulu ini Bu Maya. Di sini ada CV-nya Bapak. Jadi nanti biar Bapak Ibu yang lain itu mengetahui siapakah Bu Maya Harsari ini. Harsasi, Bu. Oh iya, Harsasi. Kan pakai R. Oke. Saya mau perkenalkan Ibu Maya dengan nama lengkap Ibu Maya Harsasi, SPD. Beliau lahir di Kebumen 25 Maret 1986, luar biasa, masih muda nggih. Kemudian prestasi beliau juara 3 lomba artikel Kemdikbud kategori guru 2019, juara 1 Festival Inovasi Pembelajaran SMA SMK tingkat Jateng 2018, peringkat 5 guru SMK berprestasi tingkat nasional 2018, juara harapan 3 pada lomba inovasi pembelajaran Edu Vagansa tingkat nasional 2016, juara 2 pada lomba inovasi pembelajaran dan manajemen sekolah tingkat Jateng
DIY 2016. Itu tadi dari Ibu Maya, Bapak Ibu, dan sudah ada gambaran lagi ya tadi yang disampaikan oleh Bu Maya, kolaborasi dengan semua mapel begitu. Jadi nanti agar kita ada sedikit gambaran. Cuman kalau saya Ibu Maya mungkin bertanya, waktunya Ibu untuk kolaborasi artinya kita harus bertanya dengan rekan kerja kita. Jadi waktunya apakah tidak lebih lama begitu Ibu? Baik Bu, langsung saya jawab. Kalau bertanya itu sekedar mengkonfirmasi Bu, tapi untuk yang pertama kali, kalau untuk SMKPK sekarang kan CP ya, pakai capaian pembelajaran itu kan mungkin agak singkat ya. Nah, tetapi saya biasanya ngindeknya dari KIKD perjurusan. Jadi misalnya di sekolah saya itu ada tata busana, tata boga, kemudian ada RPL, TKJ, saya ngindei dari itu. Kira-kira nyoploi, memang saya baca KIKD-nya, biar jadi gambaran, kira-kira materinya ini kira-kira nyaut nggak? Oh ya, di PKN itu misalnya ya. Oh, di PKN itu kelihatannya yang bisa itu ada pelanggaran HAM. Nah, berarti ini pelanggaran HAM berarti kan mungkin kan bisa diisi definisi pelanggaran HAM itu yang seperti apa. Nanti jadi bisa untuk literasinya hanya begini. Untuk yang level menemukan informasi, nanti ini minta tolong dikoreksi ya karena saya juga bukan guru bahasa. Menemukan informasi adalah pertanyaan yang ada di teks itu. Jadi bikin teks mulai dari definisi pelanggaran HAM, kalau di Indonesia itu undang-undang yang mengatur apa saja, hukumannya apa, misalnya seperti itu, termasuk kategori pelanggaran HAM itu yang seperti apa. Nah, untuk yang indikator untuk yang level pertama yang mengambil informasi, mungkin jenengan bisa memberikan pertanyaan yang yang jawabannya ada di teks. Misalnya, undang-undang yang mengatur tentang ini adalah ABD. Itu kan jelas ada. Kemudian yang pemahaman mungkin jenengan akan memberikan beberapa contoh kejadian anak diminta itu menggolongkan itu merupakan pelanggaran HAM atau tidak. Misalnya seperti itu. Dan untuk yang evaluasi misalnya ketika kamu mendapatkan perlakuan ini yang dalam tanda kurung adalah tentang pelanggaran HAM, jadi dilanggar HAM-nya oleh orang lain. Apa yang akan kamu lakukan? Misalnya seperti itu. Nah, untuk yang di matematika, pelanggaran HAM ini kan bisa jenengan tambahi. Kejadian pelanggaran HAM di Indonesia mulai tahun berapa sampai berapa. Atau misalnya ada kejadian demo di mana di situ ada pelanggaran HAM, ada tindakan represif dari aparat. Nah, kejadiannya di situ saya sempat nemu diagram yang seperti itu. Jadi ada demo, kemudian tindakan represif yang dilakukan aparat itu mulai yang apa saja, ada berapa angkanya. Kemudian pelanggaran yang dilakukan pendemo itu misalnya bawa senjata tajam, bawa bom molotov, apa saja itu ada infografis macam itu. Jadi itu ditambahkan. Jadi memang triknya memang kita harus ngindek dulu. Nah, kalau sudah ngindek, kalau memang butuh untuk konfirmasi, baru dikonfirmasikan. Jadi misalnya begini, program linier. Program linier itu saya ngindek di jurusannya tata boga. Kebetulan di sekolah kami ada jurusan tata boga. Saya ngindek kelihatannya ada ilmu gizi. Nah, ilmu gizi kan biasanya ada yang konsumsi protein harus minimal berapa, maksimal berapa, kemudian kalau untuk karbohidrat maksimal berapa, AKG gitu. Nah, kemudian saya tanya memang, saya kan kalau misalnya untuk browsing misalnya kandungan gizinya bayam, kandungan gizinya apa, kadang-kadang lama. Kemudian saya cuma tanya sama guru boganya, Bu, ini kalau misalnya kandungan gizi, kalau mau dibuat soal, itu biasanya batasannya minimum atau maksimum. Nah, kemudian guru itu kemudian menjawab teman saya, tidak minimum Bu, tetapi maksimum. Jadi misalnya orang diabetes itu tidak pernah dikatakan orang diabetes harus makan gula sekian gram minimal sehari, tetapi yang ada maksimum sekian gram sehari, kecuali dalam kasus-kasus penyembuhan. Nah, itu kemudian saya diberi bukunya biasanya, Bu. Saya diberi bukunya ilmu gizi, memang ternyata ada bukunya, dan di situ sumber yang sangat bagus untuk kemudian kita buat jadi bahan bakar untuk dimasak. Jadi memang akhirnya buat. Kalau mau kalau mau lebih lama atau tidak lebih lama ya kembali lagi memang diiming-imingi akhirnya sama sama guru kejuruan, memang diiming-imingi saya pinjam buku, bilangnya pinjam buku atau difotokan yang tentang ini atau mengkonfirmasi sifatnya kalau memang tidak bisa untuk berkolaborasi langsung. Tetapi
beneran Bu, saya mendapatkan konten yang lebih variatif dan tidak jenuh ketika kita membuat soal, ketika kita berkolaborasi dengan banyak orang, terutama orang-orang kejuruan. Yang saya rasakan seperti itu. Pak Arief itu paham banget kalau saya bikin soal mesti panganan. Wong mulangnya soalnya tata boga. Seperti itu. Terima kasih Bu Antin. Mohon maaf Ibu Maya. Nah, ini Ya. tadi berkaitan dengan pembuatan soal yang yang sesuai dengan otentik Pak Ibu. Jadi misalkan tadi mencari berita dari temannya mengenai pasal-pasal kriminal dan seterusnya. Dan tadi yang disampaikan oleh Pak Arief, mungkin ketika ada stimulus, ketika ada namanya pengantar itu akan memberikan pembelajaran pada siswa. Nah, ketika kriminal, alat-alat dan sebagainya itu mohon maaf, apakah nanti kan juga membuat pelajaran anak yang kurang enggak, baik Bu. seperti itu, Ibu? Ya, ya, itu kan yang saya sampaikan itu kan hanya diagram, Bu. Diagram pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, pelanggaran yang dilakukan oleh pendemo. Jadi yang bawa bom molotov sekian, itu kan dikatakan bahwa itu melanggar. Jadi kan ya kita pintar-pintar memilih lah. Nek masalah itu nanti kita bisa ngukur lah mana kira-kira yang topiknya sensitif, mana yang tidak. Misalnya ketika membicarakan tentang gender ya. Karena temanya tadi mesti Pak Arief sudah menyampaikan, tema-tema itu diambil dari SDGs, 17 tema dari SDGs. Salah satunya ada kesetaraan gender misalnya. Ketika berbicara tentang kesetaraan gender, mungkin Ibu akan mengambil tentang kasus ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, ya gender itu. Mungkin ibu bapak mungkin kita akan menghindari masalah misalnya diagram yang menunjukkan kasus perkosaan di Indonesia. Kita nggak akan ngambil data itu gitu loh. Mesti ngambilnya ya data yang lain yang kira-kira lebih aman. Misalnya hanya ketimpangan gender di dunia pekerjaan. Misalnya hanya seperti itu. Tetapi kan kita sendiri mesti sudah memilih dan memilah kira-kira konten yang aman itu yang seperti apa. Pasti sudah dipilih, Bu. Jangan khawatir kalau masalah itu. Ya memang tetap harus memperhatikan SARA misalnya yang kira-kira tema-tema tentang SARA misalnya agama ya, masalah agama yang tentang penyerangan ke agama lain atau apa ya itu memang sebaiknya ya, bukan tidak boleh. Tetapi sebaiknya yang untuk tema-tema yang agak mendekati kontroversial memang dihindari, tetapi kita pasti sudah punya batasannya sendiri kira-kira yang aman yang sebelah mana. Seperti itu, Bu. Oh iya, terima kasih Ibu. Yeah. Mungkin monggo yang lainnya, sumbernya sekarang ada 2 nih, Bu Maya sama Pak Arief. Kalau misalkan mau menyampaikan sesuatu, mau bertanya sesuatu, nanti bisa tambah banyak begitu. Monggo Bapak Ibu. Dari Wonogiri ini Bapak Ibunya aktif-aktif loh. Tapi mana ini suaranya? Bu Hartanti, Eni, Bu Mailina, Arif guru SMK. Banyak sekali yang hadir di sini. Kalau mau atau menyampaikan sesuatu, Ibu. Bu ini di chatting bertanya itu. Oh iya. Atau sudah kemudian kita akan membuat satu kelompok, Pak Yus, saya seperti apa, karena ini Ibu kelihatan siap untuk membuat soal nih kayaknya, karena nggak ada nih. Ibu Antin. Bu Antin. Monggo Pak Wiratmo. Apa semua KD itu bisa dibuat soal AKM toh? Tidak, tadi ada batasan dari Pak Arief, mungkin nanti slide-nya bisa dibaca dulu mengenai data, ketidakpastian, kemudian bilangan, ya Pak Arief ya mungkin ya. Yang kemudian yang pertama tadi saya lupa tadi. Monggo Pak Arief. Kalau pertanyaannya apakah semua KD itu bisa dibuat AKM?
Kalau mau Oke, Pak. dibuat ya bisa-bisa saja. Oh, Tapi untuk KKM nasional itu materinya sudah ditentukan, gitu. oh, J, Pak. Nuhun, Pak. Ya, Oh, oke. Iya, Bapak. Jadi disesuaikan dengan AKM nasional ya, Bapak? ya. Kan kita mau latihan ke sana. Ya, Ya. kita sementara latihan untuk menuju AKM nasional. Oke, siap. Yang lain, Apa Bu Ismi bertanya ini Bu Ismi mungkin? Halo Bu Ismi. Ora. Jadi kalau pertanyaan tadi apakah semua KD bisa dibuat soal AKM, bisa. Itu saya jawab bisa. Tapi kalau mau berlatih AKM nasional, materinya sudah ditentukan. Temanya sudah ada, terus materinya apa saja kan sudah disampaikan tadi. Jadi nanti Bapak Ibu ikuti garis alurnya yang sudah ada. Insya Allah nanti mudah. Nanti sudah saya berikan ke Pak Yus untuk soal-soalnya. Nanti biar dibagi Pak Yus, kemudian setelah Pak Yus biar nanti dibagi ke Bapak Ibu semuanya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? monggo Bapak Ibu. Cukup? Kalau Pak Yus, bagaimana Pak Yus? Monggo ini. Ataukah sudah selesai untuk materi hari ini dan kita nanti membahas mengenai tugasnya? Oke. Nah, ya sudah cukup itu, kalau nggak ada yang bertanya. Walaupun yang bertanya ya berapa. Oke, Itu nanti diakhiri dulu. iya. Terima kasih untuk waktunya. Saya sampaikan terima kasih kepada beliau Bapak Arif serta Ibu Maya yang telah berkenan untuk menyampaikan materi pada hari ini. Mohon maaf dari kita semua apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Mudah-mudahan untuk penyampaian Bapak Arif dan Ibu Maya bisa kami gunakan sebagai acuan untuk pembuatan soal AAN dan soal AKM. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu guru yang di SMK jangan keluar dulu, J. Arif semoga Foto dulu, sehat foto kembali. dulu. Oh iya, foto dulu, kita belum absen ya. Enggak, Bapak Ibu, untuk videonya dihidupkan semua. Pak Roni, jangan dipin. Oke. Ya. 1, 2. Jangan keluar dulu, masih ini 4 kali. Monggo dibuka videonya. 1, 2, 3, 1. Dan 2. Wah, ini enggak ada ini nih. Yang keempat, punya semua. Terima kasih sudah foto semuanya saja. Videonya tidak semua bisa terlihat ini tadi. Untuk
Tadi ada rekamannya enggak Pak Arif? Sudah ada yang rekod, Pak. Sudah ada yang rekod, cuma saya nggak rekod. Saya pikir panitia udah rekod gitu. Sudah direkod, ini ada tandanya recording. Ada Ya, recording, Pak. Cuma ya, dari awal tapi sudah mohon maaf, direkod. tadi saya merekamnya terlambat karena saya kira biasanya Pak Yus yang merekam Bapak. Jadi tadi terlambat pada menit keberapa gitu. Iya, iya. Ya, soalnya dari awal sudah ada permintaan recording 2 kali, jadi saya nggak rekod. Oh. Nanti minta link rekamannya. Iya. Oke Pak Yus, nih ini untuk semua untuk penugas seperti apa untuk kelanjutan dari kita agar nanti pelaksanaan selama 3 hari ini bisa mendapatkan hasil soal-soal mengenai AKM. Atau kita bagi mengenai persensi, mungkin Bapak Ibu yang tadi belum absen, sekarang absen dulu, karena kemungkinan kalau misalkan tidak absen, maka nanti pembagian untuk pengelompokannya tidak masuk nanti jadinya, karena pedomannya pada persensi Bapak Ibu. Dan juga kepada Ibu Maya sama Pak Arif untuk berkenan untuk absen di link absen khusus pemateri. Oh, iya. Yus sudah di-share kemarin? Kelihatannya belum, Bu. Oh, belum. Pak Trius, Kemarin Bu Pipit barangkali. Iya. kemarin Bu Pipit sama Ibu Ani. Link persensi kepada beliau, Bapak Arif sama Ibu Maya hari ini. Saya WA ke Pak Arif nanti. Gini Bapak Ibu, karena tadi untuk apa namanya baru di-share oleh Pak Arif nanti ke saya tentang KID-nya atau template-nya. Jadi saya hari ini belum bisa membagi per sekolahan, ya. Jadi mungkin baru saya bagikan nanti dulu, kita bagi-bagi dulu, baru pertemuan berikutnya nanti sekolahan mana yang memperoleh ini seperti yang diutarakan Pak Arif tadi. Jadi nunggu filenya panjenengan dulu, baru saya akan bagi-bagi Pak Arif. Soalnya sudah ada di Pak. Soalnya sudah di WA-nya Pak Yus. Oke. Sudah saya kirim. Tapi mungkin ada sebagian yang masih proses. Oke. Ya. Ya, Pak Yus, untuk hari ini kita akhiri begitu Pak Yus. Oke. Oke. Terima kasih karena ini hari Jumat sehingga untuk kesempatan kepada Muslim untuk nanti berjumatan. Semuanya mohon maaf dari saya dan mohon maaf apabila keseluruhan dari SMK Sewonogiri ada suatu kesalahan pada Ibu narasumber dan Bapak narasumber. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit dulu Bapak Ibu. Pamit. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Waalaikumsalam. Enggak. Jadi